Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Di mana nyata khusus pada pagi yang indah ini kembali kita diperjumpakan melalui renungan harian Toraya edisi 20 Februari 2025. Sebelum kita mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita hari ini, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada sukacita yang kami alami ya Tuhan, bahwa betapa besar kasih dan penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Di mana nyata pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami kembali datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, buka akal dan pikiran kami, biarlah melalui tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami memahami firman-Mu ini, sehingga apa yang kami baca dan renungkan bersama pada pagi yang indah ini boleh kami praktekkan di tengah-tengah langkah kehidupan kami, terlebih ya Tuhan sebagai dasar dalam iman pengharapan kami, dan senantiasa memberikan kami kekuatan dalam menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah dijatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Firman Tuhan. Hukum Roh yang menghidupkan, lalan pena tu mepatuo. Itulah tema yang akan kita renungkan bersama dari pembacaan kita Roma 8 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setiap negara yang merdeka tentu memiliki hari tertentu untuk memperingati kemerdekaan itu. Hal ini dimaksudkan untuk mensyukuri kebebasan dari penjajahan dan dari perbudakan bangsa lain, serta kemenangan pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Bangsa yang merdeka akan terus memperjuangkan kemerdekaan itu, jangan sampai dijajah atau diperbudak lagi oleh bangsa lain.
kita juga telah memahami bahwa kehidupan kita telah dimerdekakan dari sebuah perbudakan, yaitu perbudakan dosa. Bahwa dosa merupakan perbuatan yang membuat hati manusia berada di bawah hukum maut dan kebinasaan kekal. Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi terganggu dan rusak. Namun melalui pembacaan kita saat ini, melalui Rasul Paulus, kita diingatkan bahwa di dalam Kristus semua manusia telah dimerdekakan dan berada di bawah hukum roh. Yang dimaksud di sini adalah hukum yang tidak membawa kebinasaan, tetapi kepada kehidupan yang kekal. Paulus membandingkan kehidupan yang masih di bawah hukum dosa dan kehidupan yang sudah dimerdekakan dan hidup di bawah hukum roh. Bahwa orang yang masih hidup di bawah hukum dosa akan terus memikirkan hidup secara kedagingan yang justru akan membawa kepada maut. Berbeda dengan orang yang telah dimerdekakan dari roh hukum dosa dan hidup dalam roh, maka hidupnya akan berpusat kepada Kristus dan senantiasa mengupayakan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Saudara-saudara, kita telah dimerdekakan di dalam Kristus. Oleh karena itu, mari terus memelihara kemerdekaan adalah penting agar dosa tidak lagi memperbudak kita, bahwa memelihara kemerdekaan hidup dengan cara menjaga kesucian serta senantiasa hidup dalam tuntunan Roh Allah adalah hal yang utama. Dengan menjadikan tubuh yang sudah dimerdekakan oleh Kristus menjadi tempat kediaman Roh Allah, maka itulah hidup yang sesungguhnya, hidup yang berjalan dalam keinginan Roh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu yang terus kami alami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kami menyadari keberadaan kami, keterbatasan kami yang penuh dengan kelemahan. Tanpa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, maka kami tidak akan mengerti firman-Mu ini. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini boleh kami praktekkan, boleh kami terus renungkan dan refleksikan di tengah-tengah langkah kehidupan kami, sehingga kami semakin dikuatkan dan dituntun di dalam iman percaya kami, bahwa sungguh nyata kasih dan karya-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga datang membawa kehidupan kami dalam sepanjang hari ini, dalam berbagai macam kegiatan yang akan kami lakukan di tengah-tengah pekerjaan masing-masing, pelayanan, bahkan semua usaha yang akan kami usahakan hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan berkenan atas setiap pekerjaan, pelayanan, dan bahkan usaha kami, sehingga semuanya boleh kami jalani dengan baik, dengan penuh sukacita, tanpa kekurangan satu apapun. Dan tentu ya Tuhan, boleh sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan oleh karena sakit penyakit, dalam berbagai pergumulan masing-masing. Engkau tahu ya Tuhan, apa yang kami alami, apa yang menjadi pergumulan kami. Kiranya melalui firman-Mu ini semakin memberikan kekuatan kepada kami. Dan juga ya Tuhan, mereka yang dalam kelemahan oleh karena sakit penyakit, berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Biarlah melalui kesemuanya itu, jika Engkau berkenan, mereka boleh pulih dari sakit penyakit yang dialami dan boleh kembali menjalani kehidupannya dengan baik tanpa sakit penyakit. Berdoa juga ya Tuhan,
buat bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok. Engkau memberkati pemerintah yang ada di dalamnya ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang memberikan tanggung jawab kepada mereka. Biarlah mereka boleh memerintah kami dengan penuh dengan kebijaksanaan, dengan hikmat ya Tuhan. Dan tentu ya Tuhan, karuniakan kesehatan, kesabaran, sehingga segala tugas yang telah Engkau embankan kepada mereka boleh diangkat dengan baik dan dipertanggungjawabkan. Ini kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.